Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwami Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia kepada guru-guru kita, para pembina, dan yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua serta seluruh kepengurusan, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah, dan yang selalu menjadi kebanggaan kepada seluruh jamaah Iwamid On Air tercinta dimanapun Anda berada, keluarga dan keturunan, semoga semuanya oleh Allah senantiasa diberikan selalu teguhnya iman dan Islam, barokah dalam segala aspek kehidupan, dimudahkan dalam segala urusan, dan segalanya diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pagi yang penuh berkah ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini adalah khataman atau pembahasan hadis terakhir dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka dari itu, mungkin yang belum masuk, ayo saya tunggu kita khataman, dan semoga dengan khataman ini kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidup kita, keluarga kita, rizki kita, ibadah kita tambah hari tambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita kaji, mari semuanya bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-haditsus tsani wal arba'un. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 90, kitab aslinya. Al-haditsus tsani wal arba'un, hadis utawi iki iku hadis kang nomor loro, wal arba'una lan nomor 40. Jadi kitab Al-Arba'in An-Nawawi itu ada 42 hadis, dan inilah hadis terakhir. Ikungan Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, radhiyamu muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah nganhu saking Anas. Kala ngendika sinten Anas, sami tumidanget sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu halih ngendika sinten Kanjeng Nabi. Sahabat Anas berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ola ngendika sapa Allahu, Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Kalau hadisnya itu Rasul bersabdanya qala Allahu Ta'ala, berarti ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firmannya Allah yang tidak terbukukan dalam Al-Quran. Ya kulu ngendika sinten Kanjeng Rasul, kala ngendika sapa Allahu Ta'ala, ya ibna Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, law balaghat dunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'a
la ataituka bi qurabiha maghfirah. Ya ibna Adam, he anak Adam, innaka temen setuhune sira iku mada'autani selagine isih gelem donga sapa sira ing ingsun. Warajautani lan isih gelem ngarep-ngarep rahmat sapa sira ing ingsun. Ghafartu mongko isih ngepura sapa ingsun laka maring sira alama ing atase dosa kana kang ana apa ma iku mingka saking sira. Wala ubali lan ora merduli sapa ingsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau masih mau berdoa kepadaku dan mengharap rahmat kepadaku, maka aku akan mengampunimu atas semua dosa yang ada padamu. Aku tidak peduli. Yang kedua, ya ibna Adam, he anak Adam, lau balaghat lamun tumeka apa dunubuka pira-pira dosa sira. Tumeka ananas samai ing megane langit. Sumastaghfartani nuli gelem jaluk sepura sapa sira ing ingsun. Ghafartu mongko ngepura sapa ingsun laka maring sira. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai ke langit, sampai mega-meganya langit, saking banyaknya, lalu kalian semua memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Yang ketiga, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka temen setuhune sira iku lau ataitani lamun teka sapa sira ing ingsun bikurabil ardi kelawan gawa sak kebake bumi apane khotoyan pira-pira keluputane. Semala kaitani nuli tetemu sira ing ingsun, le tetemu halih latus riku halih ora madak-madakne sira bi kelawan ingsun sayan ing suwi-wiji, gak musyrik, gak madak-madakne, gak banding-bandingne sira ing ingsun sayan ing suwi-wiji. La ataituka mongko yekti teka sapa ingsun ing sira bi qurabiha kelawan sak kebake ardu apane magfiratan pangapurane. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu jika datang kepadaku dengan membawa kesalahan-kesalahan seukuran bumi ini, kesalahan-kesalahan sepenuhnya bumi, lalu engkau datang kepadaku, lalu engkau bertemu kepadaku, maksudnya mati, dengan tidak musyrik kepadaku, tidak mensekutukan aku, tidak membanding-bandingkan aku, tidak menyamakan aku dengan sesuatu, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuhnya bumi, dengan penuh ampunan sama dengan penuhnya bumi ini. Jamaah Ibamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Hadis yang ke-42 ini menjelaskan tentang betapa maha pengampunnya Allah atas segala dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tapi sebaik-baik manusia dialah yang mau bertaubat dan segera bertaubat. Wahai anak Adam, kata Allah, Rasul bersabda, Allah berfirman, selama engkau masih mau berdoa, yang pertama. Orang itu kok masih mau berdoa, berarti masih beriman bahwasannya punya Tuhan namanya Allah. Tapi orang kok sudah tidak mau berdoa, berarti dia sudah tidak menganggap punya Tuhan. Sudah tidak berkeyakinan bahwa ada Allah yang maha mengabulkan doa. Makanya syaratnya satu, mada'autani, selama kamu masih mau berdoa kepadaku.
Lho wong iku lek isih gelem donga, Bu. Wong iku lek isih gelem donga nyuwun ning gane Allah berarti kan masih menganggap, masih berkeyakinan, masih punya iman kalau Allah itu tuh Tuhan. Benar napa mboten niku? Tapi kalau orang sudah tidak mau berdoa, dia sudah menjadi manusia yang paling sombong, dia sudah menjadi Fir'aun, menuhankan dirinya sendiri. Wis gak butuh ambek pitulungi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, warajautani, selama kamu masih mengharap belas kasihanku. Menungso niku, Bu. Manusia itu kalau masih mau berdoa yang pertama, yang kedua masih mau mengharap belas kasih sayangnya Allah, berarti kan masih beriman, masih tertancap dalam sanubari, dalam hatinya, dalam nuraninya, bahwa dia adalah hamba dan Allah adalah Tuhan. Makanya dia masih mau berharap, berdoa kepada Allah dan mengharap belas kasihan. Orang yang seperti ini janjinya Allah, ghafartu laka ala makana minka wala ubali. Maka aku akan mengampuni atas segala apa yang engkau perbuat. Dosa apa yang engkau perbuat, wala ubali. Saya tidak peduli, kata Allah. Lho wong niku pokoke apa enek sing gak nglakoni dosa. Semua kan punya dosa. Hanya saja takarannya yang berbeda. Antara satu dengan yang lain, antara si A dengan si B, antara Paijo dengan Paijah, antara si Suto dengan si Noyo, antara Gareng dengan Petruk, antara Bagong dengan Semar, semuanya punya dosa. Yang berbeda adalah kadar ukuran dari dosa itu. Yang satu mungkin besar, yang satu kecil, yang satu mungkin banyak, yang satu sedikit. Cuman itu saja. Tapi semuanya berpotensi, bahkan juga punya dosa. Tapi selama masih mau berdoa, memohon ampun, mengharap belas kasih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'autani warajautani ini disingkat dengan yang namanya taubat. Kalau masih mau bertaubat, maka pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, Pak Ustadz, oke, saya bertaubat Pak Ustadz, tapi dosa saya itu, ya Allah, saking banyaknya, itu kalau diukur sampai kira-kira mega-meganya langit. Sampai ananas sama, sampai setinggi langit Pak Ustadz. Gimana itu? Allah juga berfirman, wahai manusia, anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, lalu kamu masih mau memohon ampunan kepadaku. Ada orang dulu masih muda, tiap hari lakuin dosa, tiap hari ngelakuin maksiat, tapi kemudian dia cepat-cepat bertaubat, tidak mengulanginya lagi. Orang kalau taubat mah syaratnya dua. Satu, menyesali perbuatannya. Dua, tidak mengulanginya lagi. Kalau berhenti terus ngulangin, berhenti ngulangin, itu namanya bukan taubat, itu namanya. Itu namanya tobat sambel namanya. Wah, pedes-pedes kapok. Besok nyambel lagi. Pedes kapok. Nyambel lagi. Ya, gimana mau tobat kalau gitu? Syaratnya, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, sebanyak mega-mega di langit, lalu kamu memohon ampunan kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampunimu, kata Allah. Tentu tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Yang penting kita mohon ampun. Ojo dibalen-baleni meneh, sing biyen ya wis biyen, sing enom ya wis ben enom,
sing diingi ya wis ben diingi, ojo dibalen-baleni meneh. Jangan diulangi lagi memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Wa'lam anal istighfar maknahu talabul maghfirah. Istighfar itu apa sih? Memohon ampun, mencari ampunan. Wa huwa istighfarul mudnibin, yaitu istighfarnya orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang yang berdosa itu mohon ampunnya yaitu dengan istighfar. Ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, apabila kamu datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi ini kesalahan-kesalahan, khotoya itu dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil itu khotoya. Sumala qaitani, lalu bertemu, sumala qaitani la tusyriku bisa, dengan syarat kok kamu mati dalam keadaan tidak musyrik, kamu mati dalam keadaan tidak membanding-bandingkan Allah, kamu mati dalam keadaan tidak mensekutukan Allah, maka Allah akan datang dengan membawa sepenuh ampunan sepenuh bumi. Sama. Syaratnya jangan menyekutukan Allah. Syaratnya jangan membanding-bandingkan Allah. Syaratnya jangan menyamakan Allah. Dengan apa? Dengan sesuatu. Dengan apapun. Ojo dibanding-bandingi. Wah, ngene iki lek gak enek duit ngono aku gak iso urip. Lho, ojo muni ngono. Sing ngei urip iku Allah. Ojo duit dadi pangeran. Mosok sing ngei urip kok duit. Ojo muni ngono. Jangan membanding-bandingkan sesuatu dengan Allah. Aku ngene iki gak enek duit gak iso urip pisan. Ya Allah ya Rabb, jangan ngomong kayak gitu. Aku ngene iki lek apa jenenge gak enek sawah ngono walah wis ngene iki gak iso urip. Ya Allah, kenapa kamu membandingkan Allah yang memberikan kehidupan dengan sawah? Kenapa Tuhanmu jadi sawah? Jangan ngomong kayak gitu. Yang memberi hidup itu Allah. Oke lah, mungkin rizkimu dijadikan Allah lewat sawah, lewat panennya sawah. Tapi ingat, sawah itu hanya titipan dan yang memberi rizki tetap Allah. Ini aku lek gak kerja ning Taiwan, gak bayaran ngono gak iso urip. Ya Allah ya Rabb. Kerja itu ibadah, gajian itu belum tentu rizki. Banyak orang yang punya gaji tapi nggak bisa menikmati kok. Belum tentu menjadi rizki. Allah yang memberikan rizki. Bayaranmu belum tentu rezekimu. Ada orang bayaran pagi, siangnya sudah hilang semuanya. Ada orang bayaran ratusan juta, tapi dia tidak menikmati bayaran itu. Mungkin bisa jadi rezekinya anak, bisa jadi rezekinya tukang parkir, bisa jadi rezekinya tukang tambal ban, bisa jadi rezekinya ini, rezekinya itu. Yang memberi rezeki itu Allah, yang memberi kehidupan itu Allah. Jangan banding-bandingkan Allah dengan sesuatu. Selama kamu tidak membanding-bandingkan Allah dengan sesuatu, selama kamu tidak mensekutukan atau mensejajarkan, mensetarakan, menyamakan Allah dengan sesuatu, walaupun kamu datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, kesalahan sepenuh bumi ini, maka aku akan mengampuni dan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi juga, kata Allah. Syaratnya ojo dibanding-banding nih. Tapi kadang orang itu kebablasan. Wah, kebablasan banding-banding nih Allah ambil sesuatu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Di sini Imam Nawawi menuliskan sebuah hadis Sayyidul Istighfar. Jadi ketuanya istighfar. Jadi rajanya istighfar. Presidennya istighfar. Pemimpinnya istighfar itu Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkaulah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku ini adalah hamba. Ya Allah, engkau Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain engkau. Engkaulah yang menciptakan aku, dan aku ini hambamu, ya Allah. Coba. Tidak ada perkataan seindah ini. Pengakuan dari seorang pendosa. Pengakuan dari seorang yang menyadari bahwa dirinya itu bukan Tuhan. Pengakuan dari orang yang setiap saat, setiap waktu melakukan kesalahan, melakukan kekurangan, melakukan maksiat, lalu mengakui di hadapan Tuhannya. Ya Allah, engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain engkau, dan engkaulah yang menciptakan aku. Aku ini hambamu, ya Allah. Aku ini hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku ini berada dalam tali janjimu. Aku ini berada dalam tali janjimu selama aku mampu ini, ya Allah. Selama aku mampu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan perbuatan yang aku lakukan. Sebenarnya aku sudah berlindung kepadamu, ya Allah, tapi bagaimana nafsu ini tidak kuat. Abu ulaka binikmatika alayya. Aku juga mengakui atas nikmat-nikmatmu yang kau berikan kepadaku, ya Allah. Abu ubidambi, aku juga mengakui kalau aku ini banyak dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau, ya Allah. Coba. Orang kalau mengakui segalanya, Masya Allah, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Yang masa muda dulu biarlah berlalu. Sekarang kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Mengakui, Allahumma anta rabbi. Mengakui, ya Allah, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Tidak ada. Tuhan sawah tidak ada, Tuhan gajian tidak ada, Tuhan uang tidak ada, Tuhan sapi tidak ada, Tuhan kambing tidak ada, Tuhan toko juga tidak ada, Tuhan bos juga nggak ada. Tidak ada Tuhan kecuali engkau, ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan aku. Wa ana abduka, aku ini hambamu, ya Allah. Bukan hambanya uang, bukan hambanya sawah, bukan hambanya sapi, bukan hambanya bos, bukan hambanya toko, bukan hambanya perusahaan. Bukan, karena yang memberi rizki adalah engkau, ya Allah. Yang memberikan aku nafas adalah engkau, ya Allah. Yang memberikan detak jantung ini engkau, ya Allah. Yang memberikan geraknya kekuatan tangan kaki saya ini engkau, ya Allah. Aku ini hambamu, ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku ini berada di bawah naungan janji-janjimu selama aku mampu, ya Allah. Selama aku mampu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku juga berlindung kepadamu, ya Allah. Dari segala keburukan-keburukan yang aku lakukan. Sebenarnya setiap saat, setiap hari aku ini berlindung kepadamu, ya Allah. Tapi bagaimana ini? Aku juga mengakui Abu ulaka binikmatika alayya. Saya aku, ya Allah, banyak nikmat yang kau berikan kepadaku. Mata bisa melihat gratis, telinga bisa mendengar gratis, lisan bisa mengucap gratis, hati bisa merasa gratis, pikiran bisa berpikir gratis. Ya Allah, lidah bisa merasakan makanan sejagat raya ini. Semuanya nikmat darimu, ya Allah. Gratis semuanya, ya Allah. Saya akui semuanya, ya Allah. Wa abu ubidambi, tapi saya juga mengakui, ya Allah, banyak dosa yang aku lakukan. Dari mata yang kau berikan gratis, buat melihat sesuatu yang engkau larang. Telinga juga seperti itu, tangan, kaki, tubuh, semuanya, ya Allah.
Aku mengakui kalau aku ini berdosa. Maka dari itu faghfirli, ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah, kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menghapus dosa kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa meringankan dosa kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menghapus dosa kecuali Engkau. Maka dari itu, jamaah Ibamit on Air, kalau kita beristighfar, istighfar jangan kurang dari 100 kali per hari. Lalu ditutup dengan sayyidul istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ditutup dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Jadi bacanya itu sambil diresapi maknanya. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Lalu Nabi SAW menambahkan, diriwayatkan dari Abu Bakar, Rasul berpesan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahai Abu Bakar, ucapkanlah Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya aku ini menganiaya diriku sendiri, zalim pada diriku sendiri. Manusia itu zalim pada dirinya sendiri. Pengennya hidup enak, pengennya bahagia, pengennya tenang, pengennya ringan, pengennya ke surga, tapi dirinya sendiri dijerumuskan. Pengen ke surga, dirinya sendiri tidak mau sholat. Pengen bahagia, dirinya sendiri terlalu memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan. Pengen yang ringan, bawanya yang berat-berat. Pengen yang mudah, maunya yang sulit-sulit. Pengen sesuatu yang mudah, bangun rumah 3 lantai. Akhirnya pikirannya pusing, nggak jadi-jadi. Setelah jadi, bingung mau nempatin yang mana. Setelah kotor, bingung nyapu yang mana. Mau cari pembantu, nggak kuat bayar. Memang manusia itu menzalimi dirinya sendiri, mempersulit hidupnya sendiri. Udah dikasih tahu oleh Rasul, menikah itu syaratnya gampang, ada pengantin, ada mahar, ada ijab kabul, ada wali, disunahkan walimah. Sudah seperti itu. Tapi manusia sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Ada biaya dekor 50 juta, ada biaya foto-foto 10 juta, ada biaya sound system 10 juta, teropnya 15 juta, biaya ini, biaya itu. Akhirnya menikah yang aslinya cukup dengan 5 juta, menjadi 500 juta. Pusing dia. Pinginnya bahagia, tapi yang ada malah sengsara. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya aku menganiaya diriku sendiri, zulman katsiran kabira, sebuah penganiayaan yang sangat banyak, yang sangat besar. Wala yaghfirud dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku ini ya Allah. Maghfiratan min indik, ampunan darimu ya Allah. Warhamni, dan belas kasihanilah aku ini ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha berbelas kasih. Betapa indahnya akhir dari hadis Arba'in Nawawi ini. Menyadarkan kita
mengingatkan kita betapa banyak dosa yang kita lakukan. Tapi ingat, kita punya Allah Sang Maha Pengampun. Maka dari itu segeralah bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahada akhiru ma yassarallahu al-karim ala sabilil ikhtisar walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah akhir dari apa yang ditulis, yang diizinkan oleh Allah, dan atas tulisan yang sangat ringkas ini kata Imam An-Nawawi walhamdulillahi rabbil alamin, dan ditulis dengan akhirnya alhamdulillahi rabbil alamin tamma bi'aunillahi ta'ala, maka sempurnalah kitab Arba'in An-Nawawi ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berakhirnya hadis yang ke-42 pembahasan ini, berakhir pula kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga dari hadis yang ke-1 sampai hadis yang ke-42 khatam ini kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan tambahan iman, mendapatkan tambahan hidayah, dan yang pasti kita semuanya mendapatkan barakah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Apabila ada kesalahan, semoga dimaafkan, dan semoga semuanya senantiasa di bawah naungan hidayah dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa di lain waktu di kajian kitab berikutnya. Insyaallah kitabnya adalah Safinatun Najah, disarahi oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama kitabnya Kasyifatus Sajah. Jadi kitab Safinatun Najah itu disarahi oleh Imam An-Nawawi, guru dari Syekhona Khalil, ulama asal Jawa, asal Banten. Namanya kitab Kasyifatus Sajah. Terima kasih, sampai jumpa. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.